Kita nggak bisa membuat perubahan yang besar itu sendirian. Jadi kalau misalnya mindset kita pada saat bertemu orang lain itu sudah quote-unquote transaksional atau kompetisi, menurut aku apa yang diciptakan itu mungkin nggak akan terlalu berdampak. Bisa dibilang isu sosial yang aku lihat dan yang bikin aku resah itu masih divide antara bisnis atau for profit dengan isu sosial. Saya melihat profit dan non profit itu ya sebuah spektrum gitu ya, nggak ada yang kiri dan kanan banget, tapi semuanya ya kalau bisa itu jadi lebih ke tengah gitu. Ini mungkin aku mau meminjam quote salah satu ini sih angel investor namanya Stephanie Hermawan. Beliau meyakini setiap bisnis itu pada akhirnya adalah social business atau social enterprise. Jadi idealnya adalah semua bisnis memang mengedepankan atau at least memikirkan dampak sosial dan dampak lingkungannya. Jadi nggak ada lagi tuh bisnis dengan non-profit yang berbeda. Semuanya itu memang ada aspek sosial dan lingkungan. Ya, kalau untuk NGO atau sosial ya, gerakan sosial itu aku melihat sebenarnya impianku adalah tetap stay true to value, tapi bisa juga membuka diri gitu ya untuk lebih inovatif, untuk lebih mengembrace perubahan-perubahan. Menurut aku mentalitas untuk be open, untuk tidak terlalu defensif itu jadi penting gitu. Meskipun ya kita punya misi sosial, punya nilai-nilai yang kita bawa, tapi nggak apa-apa banget loh kita kenalan dengan teman-teman yang ada di dunia bisnis, di dunia for profit gitu ya. Mencoba membuka diri, melihat dari perspektif mereka, lebih sadar juga sebenarnya apa hal-hal penting, elemen penting di bisnis yang bisa bawa dan jadi inspirasi agar dampak yang diciptakan itu lebih berkelanjutan. Aku melihat diriku sebagai pemimpin yang egaliter. Egaliter itu mungkin buat aku adalah pemimpin yang nggak hanya ya sendiri gitu ya di depan, tapi aku juga bisa mengempower tim aku, orang-orang yang memang sudah bekerja keras gitu ya, dan memang mereka punya pengetahuan dan pengalamannya untuk menjadi pemimpinnya juga. Sebuah organisasi itu seperti rumah. Dan rumah itu kan kalau mau kokoh, fondasi dan tiang-tiangnya itu nggak mungkin cuma satu gitu ya, which is nggak mungkin cuma ada satu leader, tapi dengan ada beberapa tiang yang leader-leader yang lain yang membantu di sana, itu rumahnya akan menjadi lebih stabil. Aku melihat itu sebagai aku berada di dapurnya mungkin ya, jadi bukan di depan tapi di belakang. Dapur itu kalau menurut aku dan mungkin menurut banyak orang itu heart of the house gitu ya, hati dari rumah, dan dapur itu adalah tempat di mana kita meracik semua. Mungkin strategi apapun itu, mencampur adukan raw material, bumbu-bumbu menjadi sebuah makanan yang enak. Bertemu dengan banyak leader-leader lainnya, aku merasa kita masih somehow membentuk benteng gitu ya pada saat bertemu dengan orang dan juga sharing tentang diri dan organisasi kita. Aku merasa mungkin itu yang jadi salah satu kendala buat aku sendiri untuk membangun koneksi dan relasi gitu yang lebih dalam dan lebih meaningful. Oleh karena itu yang aku lakukan mencoba untuk meruntuhkan benteng yang mungkin aku buat agar aku bisa lebih connect lebih dalam ke leader-leader yang lainnya, khususnya yang memang ada di dunia NGO. Ya, aku merasa kenapa penting untuk connect dan connect in a meaningful way ya, bukan hanya transaksional, karena
ya kita sebagai organisasi non-profit, organisasi masyarakat sipil itu sangat erat gitu ya dengan kolaborasi. Dan kolaborasi itu adalah salah satu tools kita untuk bisa menciptakan dampak yang jauh lebih luas gitu. Kita nggak bisa bergerak sendirian. Jadi kalau misalnya mindset kita pada saat bertemu orang lain itu sudah quote-unquote transaksional atau kompetisi, menurut aku apa yang diciptakan itu mungkin nggak akan terlalu berdampak gitu. Jadi dengan membuka diri, mulai dari diri sendiri, harapannya sih itu akan menginspirasi gitu ya orang-orang lain agar juga membuka diri mereka sehingga koneksi yang diciptakan itu juga jauh lebih mendalam, sehingga ya kolaborasi yang diciptakan juga jadi lebih berdampak gitu. Terima kasih ya sudah mendengar cerita aku. Semoga ini menginspirasi, tapi ingat the hero doesn't exist. Jadi setiap dari kita menurut aku punya kekuatan yang sama untuk membuat perubahan. Jadi ya, be your own hero.